Kota Tanjung Pinang merupakan ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, memiliki luas 144,56 km persegi. Kota ini terletak strategis di Pulau Bintan, tepatnya di bagian barat daya Pulau Bintan. Secara astronomis, Kota Tanjung Pinang berada di antara 051 sampai 059 lintang utara dan 104,23 sampai 104,34 bujur timur, menempatkannya sangat dekat dengan garis khatulistiwa. Posisi ini memberikan Tanjung Pinang keuntungan geografis karena berada pada jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan internasional antara Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan. Kota ini berbatasan dengan Kabupaten Bintan di sebelah utara, timur, dan selatan, serta berbatasan dengan Kota Batam, Kecamatan Galang di sebelah barat. Tanjung Pinang sendiri sebagian besar merupakan wilayah perairan laut. Wilayah daratnya sendiri memiliki kondisi geologis yang bervariasi dan berkontur. Sebagian besar wilayahnya merupakan daratan rendah kawasan rawa bakau di dekat pantai. Sementara bagian lainnya tersendiri dari perbukitan dan juga lembah yang landai yang menuju tepi laut. Keadaan ini menciptakan landscape yang beragam mulai dari pesisir hingga area yang sedikit lebih tinggi. Secara administratif, Kota Tanjung Pinang terbagi menjadi 4 kecamatan yaitu Bukit Bestari, Tanjung Pinang Kota, Tanjung Pinang Barat, dan Tanjung Pinang Timur. Yang pertama, Kecamatan Tanjung Pinang Kota. Kecamatan ini merupakan jantung sejarah dan pusat pemerintahan Kota Tanjung Pinang. Di sini terdapat kantor wali kota, bangunan bersejarah, dan menjadi pusat perdagangan lama. Kecamatan ini mencakup kawasan strategis pesisir termasuk area pelabuhan dan pasar utama. Meskipun luasnya relatif kecil, kepadatan penduduknya tinggi karena merupakan pusat kegiatan ekonomi dan sosial. Yang kedua, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, yang mana ia berada di sebelah barat pusat kota. Kecamatan ini menjadi salah satu pintu gerbang utama kota dengan adanya Pelabuhan Sri Bintanpura, pelabuhan penyeberangan internasional dan domestik yang sangat sibuk. Wilayahnya merupakan gabungan antara pemukiman padat dan area komersial. Yang ketiga, Kecamatan Bukit Bestari. Kecamatan ini merupakan wilayah pengembangan baru dan pusat pendidikan serta kesehatan. Lokasi kantor-kantor pemerintahan baru dan fasilitas publik yang lebih modern banyak didirikan di Bukit Bestari. Wilayahnya didominasi oleh pemukiman yang terus berkembang dan memiliki akses yang baik ke jalan-jalan utama kota. Yang terakhir adalah Kecamatan Tanjung Pinang Timur. Ini adalah kecamatan dengan wilayah terluas, mencakup sebagian besar daratan Pulau Bintan yang berada dalam batas administrasi kota. Kecamatan ini memiliki karakter campuran, mulai dari area pertanian ringan, hutan, hingga kawasan pemukiman yang sedang berkembang pesat. Kecamatan Tanjung Pinang Timur memainkan peran penting dalam menyediakan ruang hidup dan pengembangan infrastruktur kota. Kami juga menyajikan beberapa data terkait penggambaran sumber daya manusia di Kota Tanjung Pinang. Bisa dilihat berdasarkan rata-rata lama sekolah, angka pengangguran terbuka, dan indeks pembangunan manusia. Selanjutnya, kami juga menyajikan tabel jumlah penduduk Kota Tanjung Pinang pada tahun 2024 berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Dapat dilihat dari tabel tersebut, jumlah penduduk yang paling tinggi ialah di usia 15-19 tahun yang berjumlah 20,94 ribu jiwa dari 8,81% dari total keseluruhan. Perkembangan persentase penduduk miskin dalam 10 tahun di Kota Tanjung Pinang dalam tren. Turun dari semula kemiskinan sebesar 9,94% menuju ke 7,95%. Persentase penduduk miskin di Kota Tanjung Pinang, data per 30 November 2023 tercatat 7,95%. Jumlah ini turun 1,5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang dilaporkan 9,85%. Menurut data Badan Pusat Statistik, total penduduk pada 2023 lalu di kabupaten atau kota ini berjumlah 236,11 ribu jiwa. Potensi yang ada di Kota Tanjung Pinang. 1. Potensi geopolitik dan jasa pemerintahan. Tanjung Pinang secara fundamental memiliki potensi kuat sebagai pusat administrasi dan pelayanan jasa karena statusnya sebagai ibu kota provinsi Kepulauan Riau.
Ada 3 poin potensi geopolitik dan jasa pemerintahan. Yang pertama, sebagai pusat birokrasi dan pelayanan, keberadaan kantor-kantor pemerintahan provinsi, regional, dan nasional di Tanjung Pinang menciptakan permintaan tinggi terhadap jasa perkantoran, perbankan, dan logistik. Yang kedua, dengan adanya pendidikan yang tinggi, kota ini menjadi pusat pendidikan tinggi di Kepri, terutama dengan adanya Universitas Maritim Raja Ali Haji yang potensial menghasilkan sumber daya manusia berkualitas di bidang maritim, sejalan dengan karakteristik provinsi. Kemudian yang ketiga ada zona perdagangan bebas. Kota Tanjung Pinang memiliki kawasan yang ditetapkan sebagai area free trade zone, yang dimana seperti Dompa dan Senggarang. Potensi ini sangat besar untuk menarik investasi asing dan domestik di sekitar industri, pergudangan, dan perakitan yang memanfaatkan keuntungan dari insentif fiskal dan bea masuk. Potensi yang ada di Tanjung Pinang. Yang kedua yaitu potensi ekonomi maritim dan perdagangan. Sebagai kota kepulauan, potensi maritim dan perdagangan merupakan tulang punggung perekonomian di Tanjung Pinang. Ada 3 poin potensi ekonomi maritim dan perdagangan, yaitu yang pertama, perdagangan besar dan eceran. Sektor perdagangan adalah primadona ekonomi kota dan penyumbang terbesar PDRB. Didukung oleh lalu lintas barang yang ramai dan menuju pulau-pulau sekitarnya, aktivitas perdagangan ini menciptakan lapangan usaha yang luas, mulai dari pasar tradisional hingga pusat perbelanjaan modern. Yang kedua, konektivitas transportasi dan pergudangan. Kota ini memiliki pelabuhan Sri Bintang-Pura yang melayani rute domestik dan internasional, terutama ke Singapura dan Malaysia. Potensi ini menjadikan Tanjung Pinang sebagai hub transportasi dan logistik bagi wilayah sekitarnya. Yang ketiga, perikanan dan kelautan. Dengan wilayah perairan yang luas, potensi perikanan sangat besar, meliputi hasil laut seperti ikan, cumi, udang, dan rumput laut. Komoditas ini tidak hanya untuk konsumsi lokal, tetapi juga menjadi komoditas ekspor dan bahan baku industri pengolahan seperti kerupuk, ikan, dan seafood. Yang ketiga, potensi pariwisata, sejarah, budaya, dan alam. Tanjung Pinang kaya akan sejarah peradaban Melayu dan memiliki objek wisata yang unik. Adapun potensi pariwisata yang ada di Kota Tanjung Pinang diantaranya yang pertama, wisata sejarah dan budaya. Pulau Penyengat. Pulau Penyengat sebagai bekas pusat kerajaan Riau Lingga adalah destinasi unggulan dengan situs-situs bersejarah seperti Masjid Sultan Riau yang dibangun dengan putih telur dan makam para tokoh Melayu. Ini merupakan potensi kuat untuk wisata religi dan juga sejarah. Yang kedua, wisata kuliner. Kekhasan kuliner Melayu pesisir, terutama gonggong, siput laut, serta berbagai olahan hasil laut dan makanan tradisional seperti dot, menjadi daya tarik tersendiri yang dapat dikembangkan sebagai wisata kuliner. Yang ketiga, ekowisata pesisir dan pantai. Selain Pulau Penyengat, Tanjung Pinang memiliki potensi pantai dan pulau-pulau kecil di sekitarnya seperti Pulau Tekulai, Pulau Basing, dan lain sebagainya yang dapat dikembangkan menjadi ekowisata dan wisata bahari, pantai ataupun tempat snorkeling. Yang terakhir, potensi ekonomi kreatif dan UMKM. Didukung oleh keragaman etnis dan budaya, sektor ekonomi kreatif mulai berkembang pesat di Kota Tanjung Pinang. Contohnya, kerajinan dan makanan olahan. UMKM memiliki potensi besar dalam mengelola hasil laut dan juga pertanian, menjadi produk unggulan daerah yang bernilai ekonomi tinggi seperti berbagai jenis kerupuk, abon ikan, dan kerajinan tangan khas Melayu. Adapun potensi yang belum dimaksimalkan, yang pertama, kelola maritim, yang mana sumber daya maritim belum sepenuhnya dikelola secara berkelanjutan dan modern. Salah satu contoh ialah berlimpahnya ikan di perairan Kepulauan Riau. Hal tersebut dikarenakan adanya faktor geografis yang kompleks, tetapi untuk pengelolaan secara efektif dan dalam skala besar di Tanjung Pinang sendiri belum tersedia. Dan yang kedua, maksimalnya pengoperasian pelabuhan di Tanjung Pinang. Menurut jurnal penelitian yang dilakukan Said dan kawan-kawan di tahun 2021 dengan judul Tata Kelola Pelabuhan di Indonesia, Studi Kota Tanjung Pinang, yang mana menyatakan bahwa Tanjung Pinang memiliki 28 buah pelabuhan yang berada di dalam wilayah administratifnya, tetapi fungsinya hanya dianggap sebagai rencana lokasi pelabuhan. Dengan kata lain, menurut pemerintah pusat, khususnya Dirjen Perhubungan Laut, pelabuhan-pelabuhan yang
ada di Kota Tanjung Pinang, selain 4 pelabuhan yang masuk dalam rencana induk Pelabuhan Tanjung Pinang, justru tidak akan berkembang.